Misalnya, kadang-kadang ada orang pengen surganya Allah. Pengen surga Allah yang paling tinggi, surga Firdaus. Lalu masuk surga tanpa hisab pula. Tapi kerjaannya hanya mengesampingkan Islam. Hanya memberikan Islam sisa-sisanya saja. Dia pakai duit dia, lalu kemudian sisanya dia baru sedekahkan. Itu pun kalau berlebih. Nggak ada masalah sih. Cuman nggak pas aja dengan apa yang kita minta. Dengan konsekuensinya tidak pas dengan apa yang kita inginkan. Nah, artinya kalau seandainya kita berbicara tentang Islam, kita berbicara tentang dakwah, maka itu harusnya yang paling bagus. Dan ini adalah bentuk daripada penerapan life is choice. Karena setiap choice yang kita akan buat, tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Setiap pemberian Allah akan dipertanggungjawabkan. Maka pastikan ketika kita minta sesuatu, kita ingin sesuatu, kita milih sesuatu, maka kita siap dengan konsekuensinya. Lihat di sekitar kita. Jangan sampai yang di sekitar kita itu berat hisapnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya mobil, pakaikanlah untuk dakwah. Punya mobil yang mewah, pakaikanlah untuk di jalan Allah. Gimana caranya? Jemputinlah para ustadz misalnya, para ulama misalnya. Oh, ustadz modus pengen dijemput mobil mewah. Bukan gitu. Saya sudah punya mobil dan saya nggak ada masalah. Tapi coba kadang-kadang kita tuh memberikan syiar di dalam dakwah kita. Ya, contoh kayak misalnya, ya saya kenal misalnya kayak Ustadz Somad misalnya. Ustadz Somad itu dijemput dengan apapun dia mau. Karena dijemput dulu pun ketika masih di Pekanbaru, dia dijemput motor butut pun dia mau. Tapi masalahnya adalah tugas kita kan mensiarkan sesuatu yang baik. Ini loh ketika ada kajian, Ustadz tuh dimuliakan dengan jemputan mobil yang lumayan bagus misalnya. Itu adalah bentuk syiar, bukan berarti Ustadznya yang mau. Karena kalau Ustadznya yang menginginkan itu juga menjadi masalah. Itu juga bukan sesuatu yang baik. Tapi cara pemulihan terhadap dakwah. Misalnya lagi, kalau seandainya kita ahli sound system. Saya punya teman ahli sound system. Dia menggunakan kemampuannya untuk dakwah. Kenapa? Supaya memperingan hisapnya. Kita punya harta itu harus diringankan hisapnya. Bagaimana cara meringankan hisapnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka di sebagian apapun yang telah Allah sampaikan kepada kita, maka kita menginfakkan untuk dikembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah setiap yang namanya keinginan, setiap yang namanya pilihan pasti ada konsekuensinya dan orang tidak bisa lepas dari sana. Pengen jadi orang baik, ada konsekuensinya. Pengen jadi orang jahat, ada konsekuensinya. Nggak mau jadi orang baik dan nggak mau jadi orang jahat, itu konsekuensi yang paling besar. Kenapa? Karena yang di tengah-tengah tuh paling nggak enak. Mau jadi laki-laki, ya laki-laki. Mau jadi perempuan, ya perempuan. Di tengah-tengah nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak jelas. Ini yang paling nggak enak. Anda ibarat gini, kalau Anda naik angkot, kaki kiri sebelah angkot yang satu, kaki kanan di sebelah angkot yang lain. Gimana ceritanya kira-kira? Anda polisi bukan, penjahat juga bukan. Kalau Anda polisi, pasti banyak yang nggak suka. Ketika Anda menegakkan kebenaran misalnya. Kalau Anda jadi penjahat, ya berarti polisi nggak suka. Kenapa? Karena musuhnya dia. Nah, kalau Anda jadi penjahat enggak, jadi polisi enggak. Di depan polisi Anda berlagak jadi polisi, di depan penjahat Anda berlagak jadi penjahat. Berarti di depan polisi Anda dianggap menjadi orang yang enggak benar, di antara penjahat Anda dianggap intel. Lah berarti ini yang enggak enak, tengah-tengah tuh enggak enak. Laki-laki enak, perempuan enak, di tengah-tengah itu yang enggak enak. Gitu kan ya. Maka ini harus kita pahami bahwa hidup adalah pilihan dan setiap pilihan tuh pasti menimbulkan konsekuensi. Nah, kemarin kita sudah bahas teman-teman sekalian, bagaimana memilih seperti Rasulullah itu mempunyai konsekuensi. Yang saya janjikan ada di dalam surat Al-Fatihah. Teman-teman sekalian, di dalam surat Al-Fatihah itu Allah memberikan satu permintaan yang harus diminta oleh para hambanya, yang merupakan inti daripada suratul Fatihah, yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami meminta jalan yang lurus. Kami meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu kan permintaan. Itu kan adalah sebuah pilihan. Ya Allah, kami memilih jalan yang lurus. Lebih lengkap lagi, kita menspesifikasi pilihan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, kami meminta jalan, bukan hanya sembarang jalan, tapi jalan yang telah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum kami yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami tidak mau jalan-jalan orang sebelum kami yang Engkau murkai dan mereka yang tersesat. Berarti kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, kita pengen jalan-jalan seperti orang-orang yang terdahulu yang diberikan nikmat, bukan jalan orang-orang terdahulu yang mereka sesat dan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang dimurkai dan sesat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kemudian membahas tentang ini, maka ulama-ulama itu membahas yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya 4 jenis orang. Yang pertama minan nabiyyin, yang kedua minas syuhada, yang ketiga minas siddiqin, yang keempat minas salihin. Yaitu adalah jalannya para nabi, kalau enggak mereka para syuhada, kalau enggak mereka para siddiqin, dan mereka para salihin. Dan keempat-empatnya ini, semuanya ini adalah jalan orang-orang yang sengsara dan susah dalam pandangan manusia. Kenapa mereka sengsara? Kenapa mereka susah? Karena itu konsekuensi yang harus mereka bayar ketika mereka memilih siratal mustaqim. Nanti kenapa kita harus memilih siratal mustaqim? Kita akan bahas. Yang jelas, kalau Anda mau seperti Rasulullah, kalau Anda mau seperti apa yang Anda doakan di dalam Al-Fatihah, berarti di saat yang sama ketika Anda doa pada Allah, benar-benar berdoa pada Allah, ya Allah, dari awal kita bilang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita puji-puji Allah, kita rayu-rayu Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita kemudian bilang Allah itu maha besar, maha agung, maha keren, dan segala macamnya. Lalu kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon ampun. Minta tolong ya Allah. Minta tolong apa?